semua, kembali lagi dengan Irwan di sini. Dan kita semua tahu kalau Xiaomi udah resmi ngerilis beberapa handphone beberapa waktu yang lalu, dan salah satunya adalah Xiaomi Redmi 4A, yang mana ini adalah varian yang paling murah. Ya emang sih Xiaomi itu identik dengan kata murah, karena selalu ngasih HP dengan price to performance yang selalu ramah dengan dompet. Tapi mengingat ini adalah HP termurah dari Xiaomi, tentu akan banyak sekali alasan kenapa kita harus dan jangan beli HP ini. Penasaran? Ayo kita bahas. Kita mulai dari alasan kenapa kamu harus beli HP ini. Pertama adalah harga. Ini poin yang tentu jadi alasan utama kamu kan. Dengan harga yang cukup dengan 1,5 jutaan, kamu akan dapat spesifikasi yang bisa dibilang cukup untuk sekarang. Dengan spesifikasi yang lumayan seperti prosesor Snapdragon 425, RAM 2GB, internal storage 16GB, plus baterai sebesar 3000-an mAh, kayaknya bakal susah kita temuin di HP-HP yang lain untuk saat ini. Kedua adalah resmi. Memang sih, Xiaomi populer di Indonesia bukan berkat barang resmi sob, tapi berkat barang distributor. Tapi dengan ada versi resminya, tentu akan jadi nilai jual tersendiri. Artinya ada rasa aman jikalau ini HP kenapa-napa. Rusak, tinggal dibawa ke service center resminya. Nggak usah pakai alasan rusak beli lagi ya, karena saya tahu kalau handphone Xiaomi kalian rusak, kalian pasti akan ribut di grup Mi Fans. Iya apa iya? Dan saya tahu kalian tuh kere, kalau nggak kere nggak mungkin kalian pakai handphone Xiaomi. Iya atau iya? Saya ini ngomongin diri sendiri ya, jangan tersinggung, jangan marah. Ketiga adalah desain. Emang sih garis desain HP ini kerasa mainstream banget, malah mirip banget sama seri Redmi 3S. Tapi menurut saya desain kayak gini justru bikin si HP terlihat simpel, elegan, dan nggak neko-neko sob. Ditambah dimensinya ya nggak terlalu besar, jadi enak banget buat dipakai satu tangan. Oh iya, satu lagi, layar 5 inch di HP ini udah pakai kaca 2,5D glass, jadi kerasa enak banget waktu jari kita usap di atas layarnya. Keempat adalah MIUI. Memang sih nggak semua orang suka sama MIUI, dan OS ini sudah banyak diporting ke handphone-handphone yang lain. Tapi MIUI di HP Xiaomi tentu berbeda dan terasa lebih spesial. Kenapa? Karena jadi prioritas Xiaomi dalam mengupdate software-softwarenya. Banyaknya fitur di MIUI bikin kita jadi nggak peduli lagi sama versi Android yang ada di HP kita. Dan yang paling saya suka dari antarmuka ini adalah walaupun dia terkenal akan boros RAM, tapi dia punya manajemen daya dan manajemen baterai yang sangat baik. Jadi biasanya handphone-handphone dengan MIUI itu baterainya lebih irit dibandingkan sistem operasi yang lain, menurut saya. Kelima dan terakhir adalah komunitas yang luar biasa. Sebenarnya ini berlaku untuk semua HP Xiaomi ya. Nggak bisa dipungkiri komunitas pengguna Xiaomi yang menamakan diri mereka sebagai Mi Fans adalah yang terbesar untuk saat ini. Gimana enggak? Hampir di setiap kota di Indonesia ada base-nya. Alhasil kita nggak akan pusing kalau ada masalah sama HP ini. Jujur saya salut dengan Xiaomi yang memberikan support penuh terhadap para Mi Fans, terutama di Indonesia. Itulah yang bikin komunitas ini terasa solid dan kompak serta sulit disaingi oleh komunitas-komunitas yang lain. Sayangnya, hal ini sedikit ternoda dengan banyaknya Mi Fans kampret yang hobinya rusuh dan jelek-jelekin brand lain di kolom komentar. Dan saya anggap mereka sebagai oknum. Semoga kalian tidak termasuk kayak gitu ya. Nah, setelah alasan kenapa kamu harus beli HP ini, biar adil, saya juga akan kasih tahu ke kalian alasan kenapa jangan beli HP ini. Pertama adalah build quality. Kalau boleh jujur, ini adalah HP Xiaomi dengan build quality yang paling buruk yang pernah saya pegang. Bodinya kerasa ringkih banget dan materialnya kerasa murahan. Sorry to say, tapi ini plastik banget gitu. Bagian belakangnya kalau dipencet-pencet tuh kayak ada bunyi nyit-nyit gitu loh. Tapi nggak tahu ya, ini hanya saya aja atau semuanya kayak gitu. Tapi ya sebenarnya nggak bisa protes juga sih, karena ya masa murah masih protes. Kedua adalah layar. HP ini punya layar sebesar 5 inch dengan resolusi HD 720p. Di atas kertas harusnya udah lumayan lah ya, pasti masih kelihatan tajam. Kenyataannya, kualitas layar di HP ini justru biasa aja. Warna yang dihasilkan layar ini kerasa agak pucat ya. Kalau kita lihat dari sudut pandang yang sempit, kita akan lihat kalau layar di HP ini akan mengalami distorsi warna. Dan kalau kamu perhatiin lebih dekat, ada semacam screen bleeding di mana pada bagian pinggir kerasa lebih gelap dibandingkan bagian tengah. Lebih parahnya lagi, layar di HP ini nggak dilengkapi dengan kaca khusus untuk menghindari layar tergores. Jadi sangat disarankan buat kamu yang baru beli, langsung dipasang anti gores atau tempered glass. Ketiga adalah kamera. Ya emang sih, kalau kita lihat secara angka, kamera di HP ini terlihat cukup oke dengan setup 5 megapiksel di depan dan 13 megapiksel di belakang. Dan di beberapa review juga bilang bahwa kamera di HP ini lumayan bagus dan menjanjikan. Tapi menurut saya, kamera di HP ini jauh dari ekspektasi saya. Ya, salah saya juga sih terlalu berharap banyak dari HP murah. Sebenarnya dalam kondisi cahaya banyak, foto yang dihasilkan HP ini cukup baik sob. Beberapa foto yang saya ambil cukup dapat membuat saya puas. Tapi ya itu,
Warna yang ditangkap kamera di HP ini kelihatan agak kucel gitu. Apalagi waktu dipakai buat foto dalam kondisi sedikit cahaya atau low light. Aduh. Cerita yang sama untuk kamera depannya yang menurut saya terlalu mediocre. Nothing special lah. Harga murah tapi berharap spesial. Kebanyakan makan micin situ kayaknya. Tapi walau begitu, hasil kamera dari HP ini masih layak untuk dipamerkan di media sosial. Keempat adalah fingerprint. Sayangnya HP ini tidak dilengkapi dengan sensor biometrik yang satu ini, di mana brand lain dengan harga yang lebih murah bahkan memberikan fasilitas ini. Sebenarnya gimmick sih ya, tapi nggak bisa dipungkiri kalau gimmick ini laku banget dijual gitu loh. Kayak punya nilai lebih kalau misalkan dia punya fingerprint. Jadi buat kamu yang mencari handphone murah dengan adanya fingerprint, silakan coret handphone ini dari daftar pilihan. Oke, itu dia beberapa alasan yang bisa kalian jadikan pertimbangan sebelum membeli HP ini. Jika kalian punya pendapat lain soal HP ini, silakan tulis di kolom komentar. Dan jika video ini bermanfaat buat kalian, boleh kalian klik jempol ke atas dan share video ini. Dengan Irwan di sini dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Adios.